Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia. Kalimat itu bukan cuma jadi breaking news, tapi juga jadi mimpi kolektif yang akhirnya berubah jadi nyata. Dari stadion megah di ibu kota sampai warung kopi kecil di pinggir desa, semua orang bereaksi sama. Mata berkaca-kaca, dada membusung bangga, dan senyum yang sulit disembunyikan. Anak-anak berlarian sambil membawa bendera merah putih. Orang tua memeluk anaknya dengan mata berkaca, dan suara teriakan Indonesia menggema di mana-mana. Ini bukan sekadar kemenangan di lapangan, tapi kemenangan hati seluruh rakyat Indonesia. Begitu peluit panjang berbunyi dan skor tetap bertahan, jutaan warga Indonesia langsung meledak dalam euforia. Di jalan-jalan besar Jakarta, konvoi mulai ramai, orang-orang turun ke jalan bawa bendera, dan suara klakson jadi irama kemenangan rakyat. Di kampung-kampung, petasan dinyalain, anak-anak teriak, dan air mata bahagia mulai jatuh di pipi para orang tua yang udah nunggu momen ini puluhan tahun. Dari Sabang sampai Merauke, langit malam dihiasi kembang api, dan dunia maya pun ikut terbakar. Tagar Mr. Indonesia lolos trending nomor 1. Rasanya bukan cuma timnas yang menang, tapi seluruh negeri ikut menang bareng-bareng. Di sosial media, nama Indonesia trending global. Influencer, atlet, sampai orang biasa rame-rame update. Kita ke Piala Dunia, bro. Semua jadi satu suara. Bahkan yang gak suka bola pun ikut merinding. Karena ini bukan cuma soal sepak bola. Ini tentang harga diri, tentang harapan, tentang Indonesia yang akhirnya dipercaya dunia. Komentar-komentar dari berbagai penjuru dunia membanjiri lini masa. Indonesia deserve this, tulis salah satu akun luar negeri. Ada yang repost gol penentu sambil bilang, "This is history in the making." Di TikTok, video supporter Indonesia viral, jutaan view dalam hitungan jam. Semua ini bukan lagi tentang pertandingan, tapi tentang semangat sebuah bangsa yang selama ini dipandang sebelah mata. Dan sekarang, semua mata justru tertuju ke kita. Di rumah-rumah sederhana, di seluruh penjuru negeri, keluarga-keluarga duduk rapat di depan televisi dengan mata berkaca-kaca. Gak ada yang ribut soal taktik, gak ada yang peduli soal skor akhir. Yang penting, Indonesia ada di sana, di panggung dunia. Anak-anak bersorak sambil memeluk orang tuanya, sementara para ayah dan ibu menatap layar dengan senyum dan air mata yang mengalir pelan. Buat mereka, ini bukan cuma soal sepak bola. Ini tentang rasa bangga yang udah lama ditunggu, tentang mimpi yang selama ini dianggap mustahil, tapi akhirnya jadi nyata. Momen itu jadi pengingat bahwa Indonesia bisa dan bahwa harapan itu masih ada. Kisah ini bukan dimulai di stadion megah, tapi di lapangan tanah becek yang penuh genangan air, di bawah langit mendung yang seolah jadi saksi bisu perjuangan. Di sekolah-sekolah sepak bola kecil yang cuma punya satu bola tambal, gawang dari bambu, dan semangat yang gak pernah tambal sulam. Dari pelatih yang rela datang naik motor tua tanpa dibayar, sampai anak-anak yang latihan tanpa sepatu, berlari dengan kaki telanjang di atas tanah keras. Tapi mereka gak pernah ngeluh. Karena di setiap peluh dan lumpur yang nempel di tubuh, tersimpan satu mimpi besar. Main untuk merah putih. Buat orang tua bangga, buat kampung dikenal, dan buat seluruh Indonesia percaya kalau mimpi besar bisa lahir dari tempat yang paling sederhana sekalipun. Pelatih dan tim manajemen juga bukan tanpa tantangan. Mulai dari masalah anggaran, tekanan federasi, sampai kritik pedas netizen yang kadang lebih tajam dari taktik lawan. Tapi mereka tetap berdiri. Mereka tahu membangun tim bukan soal instan atau sekadar tren sesaat. Di balik layar, mereka bekerja tanpa henti, menyusun strategi, menenangkan pemain muda yang gugup, hingga memantau pertandingan daerah-daerah terpencil demi menemukan bakat tersembunyi. Mereka kumpulkan talenta dari seluruh Indonesia, dari Papua, dari Aceh, dari pulau-pulau kecil yang mungkin tak punya stadion layak, dan menyatukannya jadi satu kesatuan. Timnas Indonesia yang tangguh, penuh semangat, dan pantang menyerah. Dan pemain-pemain kita, mereka bukan cuma jago di lapangan, tapi juga punya mental baja.
Gak takut lawan yang rankingnya jauh lebih tinggi, gak gentar hadapi sorakan puluhan ribu supporter lawan. Mereka tetap tegak, tetap nyanyi Indonesia Raya dengan dada membusung di stadion asing. Meskipun tahu hanya segelintir pendukung merah putih yang hadir langsung. Tapi itu cukup, karena mereka tahu di balik layar kaca ada 270 juta orang yang menyaksikan, berdoa, dan percaya. Percaya bahwa kali ini Garuda benar-benar terbang tinggi. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras, pengorbanan, dan mimpi yang tak pernah padam. Saat kabar itu resmi diumumkan, Indonesia lolos ke Piala Dunia, seluruh negeri seakan berhenti sejenak. Di jalan-jalan, klakson mobil bersautan. Di warung, di kantor, bahkan di desa-desa terpencil, orang-orang bersorak. Tangis haru dan pelukan terjadi di mana-mana. Generasi yang dulu cuma bisa menonton negara lain, sekarang bisa berkata, itu tim kita. Bahkan, mereka yang biasanya cuek soal bola pun ikut terseret dalam gelombang emosi. Karena ini bukan cuma kemenangan timnas, ini momen langka di mana seluruh Indonesia bersatu dalam rasa yang sama. Bangga, haru, dan percaya bahwa mimpi sebesar apapun bisa jadi nyata. Bendera merah putih berkibar di mana-mana, bukan cuma di stadion, tapi juga di rumah-rumah, toko, hingga truk pengangkut barang. Dari gedung pencakar langit di Jakarta sampai tiang bambu di kampung pelosok, semua tertiup angin dengan bangga. Kaos timnas jadi seragam, tidak resmi masyarakat, dipakai ke kantor, ke pasar, bahkan ke acara keluarga. Lagu kebangsaan menggema di media sosial, diputar di kafe-kafe, dan dinyanyikan dengan semangat di setiap sudut kota. Di sekolah, anak-anak menyanyikannya dengan dada membusung. Di pabrik, para buruh berhenti sejenak untuk melihat cuplikan gol bersejarah itu. Seolah-olah, seluruh Indonesia sedang berdenyut dalam satu irama, merah putih, bersatu, dan tak tergoyahkan. Tiba-tiba, sepak bola jadi bahasa persatuan. Orang-orang main bola di gang sempit, di lapangan kecil, bahkan di pinggir jalan sambil meneriakkan nama-nama pemain timnas dengan penuh semangat. Anak-anak meniru selebrasi gol, remaja bikin konten dukungan, dan obrolan tentang formasi serta strategi timnas jadi topik hangat di mana-mana, dari tukang parkir sampai karyawan kantor. Orang tua yang dulu skeptis, yang biasa bilang, paling kalah lagi, kini duduk di barisan depan nonton bareng, ikut nyanyi lagu dukungan, bahkan ikut komentar soal pemain favorit mereka. Masyarakat yang biasanya terpecah karena politik, beda pandangan, atau sekadar rutinitas hidup, kini punya satu suara, bangga jadi Indonesia. Dan semua itu terjadi karena satu hal, Garuda sudah sampai di panggung dunia, dan seluruh negeri akhirnya terbang bersama. Setelah lolos ke Piala Dunia, dampaknya nggak cuma di lapangan. Pemerintah mulai serius membenahi infrastruktur olahraga. Stadion direnovasi, pelatih lokal diberi pelatihan, dan akademi sepak bola bermunculan di berbagai provinsi. Sekolah-sekolah juga mulai memasukkan sepak bola sebagai bagian penting dari pembinaan karakter. Sepak bola jadi alat pembangunan, bukan sekadar tontonan. Bahkan kementerian dan swasta mulai bersinergi, bikin program beasiswa atlet muda, kompetisi antar daerah makin rutin digelar, dan lapangan-lapangan terbuka yang dulu terbengkalai sekarang penuh suara peluit dan semangat. Investor lokal dan asing mulai melirik Liga Indonesia. Klub-klub kecil mendapat sponsor, siaran pertandingan lokal makin ramai penonton, dan pemain muda mulai dilirik klub luar negeri. Sepak bola jadi industri yang hidup. Lapangan bukan cuma tempat main bola, tapi juga ladang rezeki bagi banyak orang, dari pedagang kaki lima, kreator konten, hingga seniman mural. Ekonomi lokal ikut tumbuh, UMKM meramaikan hari pertandingan dengan merchandise kreatif dan kuliner khas daerah. Bahkan kota-kota kecil yang dulu sepi kini punya alasan untuk bangga karena klub kebanggaan mereka jadi sorotan nasional. Sepak bola bukan cuma olahraga, tapi jadi denyut baru kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia. Yang paling mengharukan, mimpi orang-orang berubah.
Kalau dulu anak-anak bercita-cita jadi YouTuber atau TikToker, sekarang banyak yang bilang, aku mau jadi pemain timnas. Di gang-gang sempit, di desa-desa terpencil, suara anak-anak meneriakkan nama-nama pemain timnas menggema setiap kali mereka bermain bola. Poster pemain timnas menempel di dinding kamar, bukan lagi foto artis luar negeri. Gak ada yang lebih hebat dari melihat orang-orang percaya bahwa mereka bisa berdiri di panggung dunia dengan seragam merah putih, membawa nama Indonesia dengan kepala tegak. Karena sekarang, mimpi itu bukan lagi mustahil, tapi nyata. Dan lebih dari itu, mimpi itu menular, menghidupkan semangat baru di seluruh penjuru negeri. Berhasilnya Indonesia lolos ke Piala Dunia bukan sekadar pencapaian di atas lapangan, tapi simbol bahwa bangsa ini bisa menembus batas yang selama ini dianggap mustahil. Euforia yang terasa bukan cuma soal sepak bola, tapi tentang harapan, persatuan, dan kebanggaan sebagai satu bangsa. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika mimpi dikejar bersama-sama, sekat apapun bisa runtuh. Dan mungkin inilah awal dari babak baru, di mana Indonesia tak hanya bersuara di Asia, tapi juga didengar oleh dunia.